Jadi Bu Menteri, ada yang kami jelaskan. Pertama, masyarakat yang menggunakan posko KRL offline ini, pertama dia harus mendaftar di resepsionis dalam hal ini, harus menunjukkan proses kesehatan. Apabila sampai dengan saat itu dia tidak memiliki riwayat kesehatan dalam artian PCR atau full antigen, kita akan membawa dia ke klinik kita untuk dilakukan bonus dan gratis itu. Setelah itu dia akan langsung kita bawa. Ini yang dibilang gratis. Gratis. Gratis Ibu. Dan selanjutnya oleh petugas nanti di sini akan dibawa langsung masuk ke sini Bu. Sekaligus Ibu kita datang ke sini dan di sini nanti oleh petugas humas akan ditanyakan berkaitan dengan apa mereka datang ke sini. Pertama mungkin dia minta informasi berkaitan dengan THR, nanti akan diklik di sini, akan dijawab, atau mungkin pengaduan gitu. Setelah itu dia akan klik, setelah dapat dia akan dapat nomor urutnya. Karena setelah kita cek dia dinyatakan sehat. Dan ini setelah ini kita akan bawa dia ke sini Ibu Menteri. Dan di dalam di sini izin Ibu, karena mungkin dalam masyarakat masih berantri, ada di ruang tunggu kita siapkan. Dan setelah itu dia akan menunggu panggilan nomor berapa nomor urutnya dan dia akan dilayani di loket-loket yang telah kita sediakan. Setelah itu kalau berkaitan dengan informasi di luar, dia akan memberikan terima kasih, dan untuk pengaduan kita akan diproses dan segera mungkin memberikan jawaban untuk pengaduan itu dengan waktu sesuai dengan SE. Pengaduannya di mana? Ruang pengaduannya? Di sini. Oh di sini. Di sini semua. Bukan ruang khusus ya? Bukan. Dan loket ini semua melayani informasi dan pengaduan pada sekaligus. Tergantung urutan dia datang ke sini dan urutan keberapa sesuai dengan antrian dilayani. Mungkin itu sekilas informasi yang bisa kami sampaikan. Kalau dia online kan nggak melalui sini? Melalui online Sisnaker kita itu di portal pengaduan kita. Ini khusus bagi mereka yang Akan kita offline. Langsung selain saya langsung hari ini kita mulai buka hari pada saat saya jam 1 Minggu dibolehkan. Libur yang offline-nya langsung 24 jam. Offline itu hanya berlaku dari Di Senin jam sampai sampai hari Jumat. Oh, oke. Tapi kalau dia nggak ngapal folder, Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Ibu. Terima kasih. Ya. Yuk, Pak Ahmad, lanjutkan. Tadi nggak lihat tempat.
Mulai ya. Oke. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Ibu Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ibu Dr. Ida Fauziah MSI. Yang saya hormati para pejabat tinggi media di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, perwakilan dari Apindo, perwakilan dari Serikat Pekerja yang hadir secara fisik hari ini, dan tentunya rekan-rekan awak media massa yang telah menunggu untuk acara kita hari ini. Kami sampaikan tentunya terima kasih atas hadirnya dan mohon maaf kita masih melaksanakan kegiatan ini secara virtual. Terima kasih atas waktunya untuk secara bersama-sama kita menghadiri launching Posko THR 2021 dan juga launching call center baru dari Kementerian Ketenagakerjaan yang nomor terakhir adalah 15.630. Jadi awalnya kita pengen lebih gampang ya, 15.030. Namun demikian ternyata nomor tersebut sudah ada yang yang memiliki, sehingga akhirnya call center kita adalah 15.630. Jadi acaranya langsung setelah pengantar ini waktu dan tempat kepada Ibu Menteri Ketenagakerjaan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Teman-teman media yang saya hormati, alhamdulillah bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi nikmat hari ini. Saya mengundang teman-teman semua untuk menyaksikan launching Posko THR 2021 dan call center Kementerian Ketenagakerjaan. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, momentum bulan Ramadan, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan surat edaran tentang pelaksanaan pemberian THR keagamaan tahun 2021 bagi pekerja atau buruh, dan mewajibkan pengusaha untuk membayar THR keagamaan secara penuh kepada pekerja atau buruh sebelum H-7 Lebaran. Meskipun begitu, pemerintah juga memberikan sedikit kelonggaran bagi perusahaan yang, ini saya ulang, bagi perusahaan yang terdampak pandemi COVID-19 yang berakibat tidak mampu membayar THR sesuai dengan waktu yang ditentukan yang H-7 yang saya jelaskan tadi, itu bisa diberikan kelonggaran membayar maksimal H-1, tapi dengan catatan pengusaha melakukan dialog dengan pekerja untuk mencapai kesepakatan berdasarkan laporan keuangan yang transparan dan dilaporkan secara tertulis kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat H-7. Dalam rangka itu kami membentuk posko pelaksanaan THR keagamaan tahun 2021 di pusat, yang tujuannya adalah memberikan pelayanan konsultasi pembayaran THR keagamaan, memantau pelayanan pengaduan pembayaran THR keagamaan, memantau pelaksanaan penegakan hukum pembayaran THR keagamaan, dan melakukan koordinasi terkait hasil pelaksanaan penegakan hukum pembayaran THR keagamaan dengan instansi terkait. Segera
Yang tindak lanjutnya kami akan segera menetapkan surat keputusan Menteri tentang pos komando pelaksanaan tunjangan hari raya keagamaan yang tahun ini berbeda dengan tahun-tahun karena kami melibatkan tentu di internal kami ada Sekretaris Jenderal, ada Dirjen Binwasnaker K3, ada Barenbang, ada Dirjen PHI Jamsos, di situ Direktur Pengupahan, Pusat Teknologi dan Informasi Komunikasi Ketenagakerjaan, Biro Hukum, Kepala Humas, Bina Penegakan Hukum, dan Direktur Pengawasan Norma Kerja dan Jamsostek. Jadi di internal kami semua unit kami libatkan untuk mengomandani posko THR tahun 2021 itu. Di samping itu kami juga meminta teman-teman representasi Serikat Pekerja dan Serikat Buruh, dan juga kami meminta teman-teman representasi pengusaha atau APindo yang selama ini teman-teman sudah masuk dalam tim kerja atau di Dewan Pengupahan Nasional. Ini yang berbeda posko tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu. Kami ingin benar-benar melibatkan stakeholder ketenagakerjaan. Di internal kami konsolidasikan, tapi juga kami mengajak masuk dalam posko ini adalah representasi dari teman-teman serikat pekerja, serikat buruh, maupun representasi dari pengusaha. Posko ini akan memberikan layanan kepada pekerja atau buruh dan pengusaha melalui 3 aspek utama. Yang pertama, informasi seputar kebijakan dan peraturan THR keagamaan tahun 2021. Ada juga ruang atau forum konsultasi, lebih pasnya mungkin ruang konsultasi, kemudian pengaduan pelaksanaan THR keagamaan tahun 2021. Dan ini dilakukan dengan 2 cara, baik secara luring, kami tetap memberikan layanan secara offline. Kami baru saja melihat kesiapan teman-teman yang melakukan pelayanan secara luring di ruang pelayanan terpadu 1 atap di Kementerian Ketenagakerjaan, ada di gedung B lantai 1. Layanan tatap muka ini dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jadi tetap teman-teman harus membawa PCR test, hasil PCR test maupun rapid antigen. Jika tidak, kami pun akan menyediakan secara gratis kepada teman-teman yang belum memiliki surat keterangan COVID atau tidaknya. Di samping layanan secara offline, kami juga memberikan layanan secara online yang bisa diakses melalui www.bantuan.kemenaker.go.id dan melalui call center 1.500 630 1500630, dan ini layanan posko THR ini mulai diberlakukan dari tanggal 20 April hingga 20 Mei 2021. Kalau secara offline maka ada jam kerjanya dari jam 8 sampai jam 3 sore. Tentu kalau pengaduan, konsultasi atau yang lainnya itu dilakukan secara daring, tentu tidak ada jam kerja sebagaimana pelayanan secara luring atau offline. Sebagai tim pemantau tadi sudah saya sampaikan adalah dari unsur serikat pekerja, serikat buruh, dan dari unsur organisasi pengusaha
yang duduk dalam keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional. Tugasnya teman-teman dari representasi Serikat Pekerja dan pengusaha ini, kami sangat berharap memantau jalannya posko pelaksanaan THR keagamaan 2021 ini, sekaligus memberikan saran masukan kepada tim posko mengenai pelaksanaan tugas posko THR 2021. Jadi kami sangat terbuka diawasi oleh teman-teman dari Serikat Pekerja, Serikat Buruh maupun dari pengusaha. Kami sangat terbuka mendapatkan masukan dari teman-teman SPSB maupun dari pengusaha. Kemudian selanjutnya dalam rangka pelaksanaan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka posko pelaksanaan THR keagamaan tidak hanya dibentuk di tingkat pusat, kami juga minta kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah kota membentuk posko yang sama di provinsi maupun di kabupaten kota. Sekali lagi, kalau dilakukan secara offline, saya tetap berpesan untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. Sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa keberadaan posko THR keagamaan ini adalah merupakan bentuk fasilitasi pemerintah agar pekerja atau buruh mendapatkan THR keagamaan benar-benar bisa dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya posko THR keagamaan tahun 2021 ini, diharapkan dapat berjalan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan, dapat dilaksanakan dengan tertib, efektif, serta tercapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak, pekerja atau buruh maupun kepada pengusaha. Dan pada kesempatan ini saya juga meminta peran aktif Gubernur, Bupati, Wali Kota untuk juga ikut melakukan pengawasan, menjatuhkan sanksi bagi pengusaha yang melakukan pelanggaran pelaksanaan THR keagamaan tahun 2021 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dukungan dari semua pihak sangat kami harapkan agar posko THR 2021 ini berjalan dengan baik. Saya kira itu, Pak Sekjen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Menteri Ketenagakerjaan, Bu Menaker, yang telah menyampaikan pertama dan juga men-launching posko THR 2021 dan call center 1.500, mohon maaf tadi saya menyebut 15.000, 1.506.30. Dan juga beberapa hal tadi sudah dijelaskan terkait dengan urgensi, tata cara, dan juga mekanisme pengawasan. Saya melihat ada beberapa chat di dalam pertanyaan, mungkin bisa diperbesar, mohon izin, yang ini, yang chatnya biar kita baca. Tolong bagian chatnya ya. Nah, oke. Ini mungkin Tifal ya, Tifal Solesa dari Kompas TV. Hingga hari ke-7 Ramadan ini berapa perusahaan yang sudah melaporkan tidak sanggup membayar penuh THR kepada pekerja tahun ini. Lalu mohon penegasan lagi, jika ada perusahaan yang tidak mampu membayar sampai tenggat H-1, apa tindak lanjut dari pemerintah atau kelonggaran apa yang bisa didapatkan? Ini pertanyaan dari Tifal, Mas Tifal. Kemudian yang hampir sama kita ini aja, terus dari Agnes Kompas, ya Mbak Agnes. Selama ini posko THR menunggu laporan setelah ada dugaan pelanggaran. Apakah tahun ini posko pengawas akan proaktif
memeriksa kondisi keuangan perusahaan sebelum perundingan bipartit dilakukan. Mengingat dialog tripartit kerap tidak seimbang apalagi di perusahaan yang tidak punya serikat pekerja. Ini sama ini terkait dengan dugaan pelanggaran tahun 2020 dari total 410 pengaduan, 307 perusahaan sudah selesai diperiksa dan THR sudah dibayarkan. Bagaimana dengan penegakan sanksi untuk perusahaan tersebut? Sanksi seperti apa yang akan diberikan untuk berapa perusahaan, lalu bagaimana update kelanjutan dari 103 perusahaan lainnya yang masih menunggu? Saya rasa ini dulu Bu Menteri, silakan. Baik, terima kasih. Jadi teman-teman media, teman-teman dapat melaporkan hasil teman-teman perusahaan ya, teman-teman pengusaha dan teman-teman pekerja dapat melaporkan hasil perundingan jika memang perusahaan tidak mampu membayar, membayar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan H-7 dan melakukan dialog antara pengusaha dan pekerja. Ketidakmampuannya itu didasarkan atas bukti laporan keuangan internal dilakukan secara kekeluargaan. Nah, hasil dari pembahasan bipartit tersebut dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat. Kemudian sanksi saya kira saya sudah pernah sampaikan pada waktu menyampaikan tentang surat edaran pembayaran THR tahun 2021. Jika terlambat membayar sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dikenakan denda, yang denda tersebut digunakan untuk kepentingan kesejahteraan pekerja atau buruh. Jika pengusaha tidak memenuhi ketentuan membayar THR, maka ada sanksi administrasi yang dikenakan kepada teman-teman pengusaha. Saya sudah pernah jelaskan waktu yang lalu. Terus berapa perusahaan sampai hari ini yang sudah lapor belum mampu? Belum iya. Ada, Pak. Sampai hari ini belum ada perusahaan yang tidak mampu karena biasanya bisa terbaca aduannya itu pada minggu kedua, minggu ketiga, dan tentu saja batas akhirnya kan pembayaran THR itu H-7. Sehingga dan teman-teman pengusaha maupun pekerja yang melakukan pembicaraan secara bipartit melaporkan ketidakmampuannya itu ada pada H-7. Sebagaimana ketentuan pembayaran itu harus dilakukan. Jadi sampai sekarang memang resminya kami baru meluncing posko THR pada hari ini. Tapi sesungguhnya sejak saya menyampaikan surat edaran itu sudah dibuka posko itu, tapi kami belum memiliki, waktu itu kami belum memiliki call center tersendiri, dilaporkan melalui Sisnaker. Namun resminya hari ini kami sudah punya call center tersendiri. Sampai hari ini belum ada pengaduan yang masuk terkait dengan ketidakmampuan perusahaan membayar THR. Terus ada pertanyaan yang tunggakan yang tahun lalu 103 prosesnya kan sekarang banyak di peradilan. Baik, saya juga bersama dengan Bu Dirjen Binwasnaker. Saya minta Bu Dirjen menjelaskan progres 103 perusahaan yang menunggak tahun 2020. Menunggak pembayaran THR tahun 2020. Baik, terima kasih Ibu Menteri, Bapak Ibu yang kami hormati, rekan-rekan media. Tadi terhadap pertanyaan Mbak Agnes Wampas, untuk 103 perusahaan yang dalam proses pemeriksaan pengawas dan pemanggilan, karena nota pemeriksaan itu ada nota 1, nota 2 dan seterusnya. Jadi memang ada kaitan dengan permasalahan, jadi tidak murni
permasalahan pembayaran THR. Jadi ada permasalahan-permasalahan yang terkait dengan proses perselisihan hubungan industrial, sehingga tentu tidak serta-merta proses ini tuntas untuk terkait dengan status hubungan kerja dan sebagainya, sehingga ada proses-proses mediasi yang dilakukan dan bahkan tentu ada yang menginjak pada pengadilan hubungan industrial. Jadi sesuai dengan mekanisme PHI. Nah, untuk tindak lanjutnya memang menurut data yang kami peroleh ada sekitar 24 provinsi. Di dalamnya ada beberapa perusahaan yang tersebar, termasuk yang 307 tadi. Nah, kemudian sampai saat ini memang sesuai data yang kami terima, dilakukan terdapat 5 perusahaan yang direkomendasikan sanksi administratif. Jadi sebelum dikeluarkannya PP 36 tahun 2021, bahwa sanksi administratif ini kan teguran tertulis dan sampai pada kegiatan pembatasan sebagian atau seluruhnya kegiatan usaha, dan PP 36 sekarang bertambah dengan penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pembekuan kegiatan usaha. Jadi ini yang kami sampaikan. Perlu juga kami sampaikan dalam hal ini bahwa pengawas mengeluarkan rekomendasi sesuai dengan hasil pemeriksaannya. Kemudian rekomendasi ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Menteri disampaikan kepada gubernur, wali kota atau bupati atau instansi yang mengeluarkan izin sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan. Jadi memang kami terus berupaya sehingga memang tahun ini kami memantau penegakan sanksinya yang dilakukan oleh instansi terkait atau juga oleh Bapak Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Demikian, terima kasih Bu Menteri. Terima kasih Bu Dirjen Binwasnaker Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Bu Dr. Anda Hayani Rumondang MA. Saya rasa demikian preskon kita hari ini. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut bisa dialamatkan kepada kami yang selama ini memang kita sudah ada hubungan yang sangat baik dengan teman-teman media. Terima kasih atas segala perhatiannya dan kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan, saat ini Kementerian Ketenagakerjaan telah membuka posko THR 2021. Posko ini dibentuk untuk memudahkan kamu melakukan konsultasi atau pengaduan baik secara online, telepon, maupun tatap muka. Jika kamu ingin melakukan konsultasi atau pengaduan seputar THR, Rekenaker bisa klik bantuan.kemenaker.go.id atau kamu bisa telepon ke nomor call center 1.500-630. Nah, bagaimana jika Rekenaker ingin mengadukan atau mengkonsultasikan langsung melalui tatap muka? Rekenaker bisa langsung datang ke posko THR di Kemenaker, Jalan Jenderal
kan rekan-rekan? Oh iya, posko THR ini akan beroperasi hingga tanggal 20 Mei 2021 loh. Bukannya mulai pukul 8 pagi hingga 3 sore. Ingat selalu utamakan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. THR lancar, pengusaha dan pekerja senang. Untuk dapat mengakses layanan Posko THR 2021, rekan Naker dapat mengunjungi laman kemnaker.go.id, kemudian memilih layanan Posko THR. Pada halaman ini memiliki dua menu, yaitu Informasi THR, Konsultasi dan Pengaduan THR. Untuk melakukan konsultasi ataupun pengaduan THR, rekan Naker dapat memilih menu Konsultasi dan Pengaduan THR. Setelah memilih menu konsultasi dan pengaduan THR, maka akan masuk ke dalam layanan pusat bantuan. Dilanjutkan memilih menu pengaduan. Untuk melakukan konsultasi ataupun pengaduan, harus memiliki user login. Apabila belum memiliki, dapat memilih menu daftar sekarang. Setelah melalui tahapan login, rekan Naker dapat langsung melakukan tahapan konsultasi ataupun pengaduan. Jika telah berhasil, maka konsultasi ataupun pengaduan akan tercatat.